Bab 867. Tidak ada pengecut di Brigade Besi Kunlun. Bagus. Layak menjadi keturunan keluarga Wilsonku. Bagus sekali. Tidak mengecewakan leluhur keluarga Wilson. Odion Wilson bertepuk tangan. Segera. Matanya beralih ke George. Artinya sangat sederhana. Ingin George menceritakan prestasinya. George melirik Henry Wilson dan berkata, keluarga Wilson Eletas tidak sebaik Lan Remo. Tidak ada yang berbakat. Satu-satunya yang bisa aku tunjukkan hanya anak ketujuhku Dustin Wilson. Henry Wilson segera berkata, oh, aku dengar Dustin Wilson anak yang suka foya-foya. Karena kamu tidak tahan akhirnya mengirimnya ke militer. Bagaimana keadaannya sekarang, Dustin? Dulu karakter anak ini sangat buruk. Perusak keluarga. Tapi siapa yang menduga setelah masuk ke militer dia berubah seperti orang yang berbeda. Sekarang dia bertugas di Brigade Besi Kunlun di bawah komando Dewa Perang Kunlun pribadi. Dewa Perang Junior. Dia adalah jenderal perkasa dan juga tangan kanan Dewa Perang Kunlun. George berkata dengan penuh semangat. Apa? Gelar Dewa Perang Junior dari Brigade Besi Kunlun. Mata Henry Wilson hampir mencuat keluar. Jika ini benar, maka pencapaian keluarga Wilson Lan Remo semuanya sia-sia. Ish. Di halaman yang luas setelah mendengar apa yang dikatakan George, semua orang menahan napas. Tidak berani menarik napas. Ini terlalu menakutkan. Itu adalah pasukan pribadi Dewa Perang Kunlun. Statusnya pasti lebih tinggi dari Raja Perang. Lagi pula ada Dewa Perang Kunlun yang menopangnya. Pada saat ini, seseorang di sudut tiba-tiba tertawa. Itu adalah Nathan. Dustin Wilson. Seorang pria flamboyan. Setelah di kamp militer, tidak menganggap dirinya sebagai prajurit sama sekali. Setiap hari bisanya makan tidur. Kemudian melarikan diri. Tertangkap oleh musuh dan hampir membocorkan rahasia militer. Bagaimana di mulut George menjadi raja perang dari Brigade Besi Kunlun. Tidak ada satu orang pun dari Brigade Besi Kunlunku yang pengecut. Terutama pembelot seperti Dustin Wilson. Lebih tidak mungkin lagi. Bahkan jika seorang prajurit Brigade Besi Kunlun melawan 100.000 orang musuh, tetap akan terus maju menyerang. Mati pun harus mati di dalam pertempuran. Karena halaman yang sangat sepi, tawa Nathan terdengar lebih kencang. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju padanya. Begitu melihat Nathan, George kesal setengah mati. Anak ini khusus datang untuk merusak. Apa baru puas setelah membunuh mereka? Ketika Henry Wilson melihat itu adalah Nathan, dia langsung senang. Tetapi ada ekspresi serius di wajahnya. Momen yang begitu sakral. Kenapa ada orang yang tertawa? Tidak sopan. Apa keluarga Wilson tidak punya aturan lagi? Siapa itu? Keluar. Ya, siapa yang begitu tidak ada sopan santun? Bahkan Odion Wilson tampak berang. Lapor tetua. Itu adalah Nathan Clark, cucu George dari keluarga Wilson Eletas. Seseorang segera menjawab dari bawah. Wah, dalam sekejap, penonton mendidih. Ada keheningan di mata George. Nathan Clark, kamu maju ke sini. Bab 868. Lihat warna darah bangsawan. Odion Wilson berkata dengan tegas. Mengetukkan tongkat ke lantai. Dia adalah orang paling berkuasa di keluarga Wilson. Diganggu seperti itu, tentunya akan marah. Apalagi di acara yang begitu serius. Orang yang lebih muda harus mempunyai sikap lebih sopan. Wah, dalam sekejap, ratusan mata di halaman semua memandang Nathan. Keluarga Wilson Eletas semuanya menundukkan kepala. Sudah tiba saatnya untuk menanggung rasa malu. Hanya karena seorang Nathan, membuat keluarga Wilson Eletas malu. Tepat setelah mendengar suara itu, Nathan tidak bergerak sama sekali. Mata tajam Odion Wilson jatuh pada Nathan. Aku memanggilmu untuk keluar. Apa kamu tidak dengar? Odion Wilson tiba-tiba menekan suaranya. Nathan menutup mata. Dia tidak mengakui bahwa dia memiliki hubungan dengan keluarga Wilson. Karena itu, bahkan jika Odion Wilson memiliki kuasa serta identitas sebagai tetua, juga tidak akan bisa mengendalikannya. Sekali lagi diabaikan. Odion Wilson marah. Muka George dan yang lain terlihat sangat jelek. Nathan ini memang dewa malapetaka mereka. Hanya bisa membawa rasa malu. Odion Wilson memandang George. Cucu yang baik ini hasil didikanmu. Menutup mata terhadap kata-kataku. Atau dia tuli. Duar.
Seluruh keluarga Wilson Eletas gemetaran. Tetua sudah menyalahkan mereka. Nathan Clark, keluar. George berteriak dengan sekuat tenaga. Orang lain di sekitar juga berteriak. Nathan Clark, keluar. Nathan tidak menghiraukan dan bahkan tertawa. Kalian tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Ish. Semua orang tercengang. Memandangnya tidak percaya. Sungguh tidak ada sopan santun. Terlalu sombong. Di depan klan Wilson Neslandia. Di depan tetua. Berani begitu kasar. Tidak menghiraukan siapapun. George, cucumu ini sangat berbakti. Odeon Wilson berkata dengan marah. Tepat ketika George hendak menjelaskan sesuatu, suara Henry Wilson terdengar, "Tetua, sejauh yang aku tahu, cucu George ini ditelantarkan di jalan sejak kecil. Dia dibesarkan di jalanan, pasti tercemar dengan beberapa kebiasaan buruk. Sekarang tampak tidak sesuai dengan darah bangsawan keluarga Wilson kita." Ya, itu benar. Mungkin dalam dirinya mengalir setengah darah bangsawan keluarga Wilson. Tapi di dalam tulangnya hanya orang tercela. Bagaimana orang seperti itu bisa layak untuk keluarga Wilson kita? Mana boleh berdiri di depan aula leluhur. Ini menghina dan mencemari garis keturunan keluarga Wilson kita. Morris, cucu George, berkata dengan marah. Wajah Nathan menjadi keji. Dan berkata, darah bangsawan. Aku ingin lihat seberapa mulia darah di tubuhmu. Coba aku ambil beberapa kilo darahmu untuk melihat apa warnanya. Sambil berkata, Nathan berjalan menuju Morris selangkah demi selangkah. Apa yang akan kamu lakukan? Penonton gempar dan suasana sangat kacau. Terutama melihat Nathan dengan niat membunuh yang menggebu-gebu. Dalam hati George berkata, sudah berakhir. Bab 869. Omong kosong. Aturan apa? Meskipun dia mengenal Nathan hanya sebentar, tapi dia tahu anak ini adalah pria yang kejam. Apa yang dikatakan selalu dilakukan. Dia benar-benar berani menggunakan pisau untuk menggurat tubuh Morris dan mengambil darahnya. Jika Nathan dan Morris berseteru, maka keluarga Wilson Eletas akan berakhir. Ditambah dengan aib ini, maka selamanya tidak akan bisa dihapus. Lancang, apa yang mau kamu lakukan? Morris merasakan seberapa menakutkan Nathan. Tanpa sadar dia mundur. Yang lain juga mulai memarahi. Nyalimu besar sekali. Berani membuat masalah di pertemuan ini. Tetua Odeon Wilson bahkan lebih marah. Mengetuk tongkatnya dengan keras. Keluarga Wilson yang bermartabat, mengapa bisa ada bajingan seperti ini? Melihat Nathan ingin menghampiri Morris. Buat apa kalian berisik seperti ini? Pada saat ini, sebuah suara datang. Terlihat seorang pria dengan pakaian dan tas panjang berwarna hijau tentara berjalan masuk. Itu anak ketujuhku. Dustin sudah pulang. Ketika melihat pria itu, George berkata dengan penuh semangat. Thomas, Patton, Jackson dan lainnya juga girang melihatnya. Pahlawan besar keluarga Wilson telah kembali. Ini adalah raja perang sejati. Dan juga anggota Brigade Besi Kunlun di bawah komando langsung Dewa Perang Kunlun. Pada saat ini, mata semua orang fokus pada Dustin Wilson. Ayah. Aku pulang. Dustin Wilson berkata dengan penuh semangat. George memeluk putranya dengan erat dan melihatnya dengan seksama. Dustin kembali di saat yang sangat tepat. Anakku. Kenapa seragam militermu seperti tidak benar? George bertanya dengan heran. Ternyata Dustin Wilson mengenakan seragam hijau tentara tanpa tanda apapun. Pangkat lengan telah dilepas. Tanda pangkat tidak ada. Nomor serta tanda-tanda lainnya semuanya kosong. Karena dia seorang pembelot dan hampir membocorkan rahasia. Dia sudah diberhentikan dari militer. Hanya mengenakan seragam tanpa tanda apapun. Pakaian kosong Dustin Wilson mengejutkan George dan yang lainnya. Dalam imajinasi mereka, Dustin Wilson pasti muncul dalam seragam Dewa Perang Junior. Bintang pangkat pada pundak pasti bersinar. Tapi kenyataannya tidak. Membuat mereka kecewa besar. Bahkan mereka mulai meragukan identitas Dustin Wilson. Dustin, di mana seragammu? Bukankah pangkat Dewa Perang Junior? George bertanya. Semua orang memandang curiga pada Dustin Wilson. Oh ini. Brigade Besi Kunlun memiliki disiplin yang ketat. Dengan acara pertemuan ini, kami tidak boleh mengenakan seragam lengkap. Harus melepaskan semua tanda. Harus merendahkan diri. Dustin Wilson berkata tanpa mengubah ekspresinya. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada George.
Jika tidak dia akan dipukuli sampai mati. Oh, ternyata begitu. George tersenyum. Omong kosong. Aturan apa? Kenapa aku tidak tahu? Nathan tiba-tiba berkata. Bersambung.